Bapak Ibu dosen pembimbing. Saya Husnul Marsini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Jakarta tahun 2012. NIM saya 2205 220963. Saya mengajar di kelas 5 IPM kategori 13. Saya akan mengajar tema 5 ekosistem, tema 3 keseimbangan ekosistem pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ya kelas 5A? Baik. Semangat pagi. Oke, semangatnya belum terlihat. Semangat pagi. Hari ini tanggal Selasa 13 Desember 2002, bosan mau mengecek kehadiran anak-anak. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, Arlan, Fauzia. Berarti ada 5 ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Boslo minta Felicia, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Felicia, boleh duduk kembali. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, yaitu ekosistem. Subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran ke-5. Oke, sebelum belajar ada peraturan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, mendengarkan guru dan teman ketika sedang berbicara. Dan yang terakhir, tertib saat kegiatan belajar. Bisa? Oke. Biar kita lebih semangat, kita berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Posisinya siap, berdiri tegak. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu di buku. Indonesia, oh bangsaku, bangsa dan tanah airku. Mari kita bersatu, Indonesia bersatu.
Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama ide pokok dalam teks bacaan, dan yang kedua adalah tentang topeng Nusantara. Tujuan pembelajaran hari ini ada 4. Yang pertama, setelah mencermati teks non fiksi yang berjudul Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Keseimbangan Ekosistem, peserta didik mampu menemukan pokok pikiran dari sebuah bacaan non fiksi dengan teliti. Lalu yang kedua, setelah mencermati teks non fiksi yang berjudul Pengaruh Kegiatan Manusia Terhadap Keseimbangan Ekosistem, peserta didik dapat membuat peta pikiran. Jadi pertama bikin dulu pokok pikiran, lalu yang kedua peta pikirannya. Yang ketiga, setelah menyimak penjelasan dari guru, peserta didik dapat menganalisis karya seni rupa berupa topeng. Dan yang terakhir, melalui tayangan video pembuatan topeng, peserta didik dapat membuat karya seni topeng yang sederhana dengan percaya diri. Jadi nanti kita akan membuat proyek membuat topeng. Oke, ya kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Palestina, anak yang merdeka, satu tujuan, satu harapan, menggapai cita-cita. Palestina, Palestina, aku bangga menjadi anak orang. Udah ya? Oke, gue terima kasih. Marilah menari di atas menara. Marilah. Oke. Marilah menari di atas menara. Oke. Mari Jo di atas menara, di atas menara. Mari Jo menari. Iya. Kalau ini apa? Di atas ini. Mari, oke, yuk. Kita masuk ke pembelajaran. Udah siap? Oke. Perhatikan yang ada di tayangan berikut. Pernahkah kalian melihat peristiwa seperti ini? Dari ketiga gambar ini, yang pertama ada banjir, yang kedua, dari ketiga peristiwa ini ada 2 faktor penyebabnya. Apa aja ya? Oke, ada yang dari faktor alam sama faktor manusia. Oke, faktor manusia. Faktor alam, contohnya apa? Gunung meletus. Oke, gunung meletus. Oke, gempa. Lalu? Kalau faktor alam berarti siapa yang menciptakan? Alam. Oke, yang menciptakan berarti dia karena kekuasaan alam atau kekuasaan Tuhan. Tapi kalau faktor manusia berarti ulah manusia. Contohnya? Banjir itu gara-gara apa? Oke, faktor manusia biasanya karena buang sampah sembarangan. Peristiwa apa saja yang ditunjukkan pada gambar tersebut? Tadi yang pertama ada gambar apa?
Banjir. Banjir berarti karena faktor manusia. Yang kedua ada gunung meletus. Gunung meletus faktor siapa? Alam. Dan yang terakhir ada ada kebakaran hutan. Amati teks bacaan pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Mustu minta tolong buka buku temanya. Dimulai Aldiana. Keseimbangan lingkungan dapat terwujud apabila terjadi keselarasan dan keseimbangan antara komponen lingkungan dan pabrik. Dilanjut yang baca Sawal. Faktor alami yang menyebabkan manusia menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang disebut bencana alam. Berarti tadi pengaruh keseimbangan ekosistem ada berapa faktornya? Ada 2. Yang pertama faktor alam, yang kedua faktor faktor alam contohnya adalah peristiwa alam. Peristiwa alam apa aja? Gunung meletus, tsunami, gempa, longsor. Kalau faktor manusia berarti karena ulah atau kegiatan manusia. Paling banyak apa tadi? Penebang hutan. Boleh penebang hutan. Apalagi? Buang sampah sembarangan dan limbah berbahaya sembarangan. Biasanya kalau pabrik-pabrik itu suka buang limbahnya kemana? Ke sungai, yang menyebabkan air sungai jadi tercemar. Sekarang Bu minta mencari pokok pikiran dari setiap paragraf teks yang tadi. Sesudah menulis pokok pikirannya lalu dibuat peta pikiran. Dikerjakan dalam LKPD yang kegiatan pertama. Di sini ada petunjuknya. Jangan lupa tulis tanggal sama nama anggota kelompok. Lihat di situ ada petunjuknya. Yang pertama, bacalah teks pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Tadi sudah kita baca bersama. Yang kedua, tuliskan pokok pikiran atau ide pokok dalam setiap paragrafnya. Jadi kamu lihat paragrafnya, ide pokoknya terdapat di mana, di awal atau di akhir. Dan yang terakhir, buatlah peta pikiran. Jadi kamu bikin dulu pokok pikirannya setiap paragraf, ada 6. Nanti dibuat peta pikirannya di sini. Boso kasih waktu 20 menit. Kita akan membahas mengenai topeng Nusantara. Apa sih topeng?
Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Ini gambar-gambar topeng Nusantara. Keunikan topeng Nusantara. Di sini ada beberapa jenis keunikan topeng Nusantara. Yang pertama ada topeng ondel. Oke. Pernah lihat? Ondel-ondel berarti ciri khas dari Betawi atau DKI Jakarta. Topeng ondel-ondel laki warnanya merah memiliki arti laki-laki harus pemberani dan gagah perkasa. Ini yang laki-laki. Sementara topeng perempuan mengandung arti harus menjaga kesucian. Kembang kelapa di atas kepalanya nih berarti kekuatan. Pohon kelapa memiliki akar kuat yang semua unsur tubuhnya bisa dimanfaatkan. Lanjut. Yang kedua ada topeng Panji. Topeng Panji digunakan pada tari topeng Cirebon. Topeng Panji memiliki karakter dan ekspresi raut muka yang tulus, welas asih, dan penyayang. Warnanya warna apa ini topengnya? Warnanya putih yang melambangkan kesucian dan keagungan. Lanjut yang ketiga ada topeng Rum. Topeng Rum yang digunakan pada tari topeng Cirebon. Topeng ini menggambarkan seorang dewi yang menjelma menjadi manusia. Warna topengnya merah muda, menunjukkan manusia yang sabar, ikhlas, dan lemah lembut. Topeng apa nih namanya? Oke, topeng barong asalnya dari Bali. Topeng barong digunakan untuk pertunjukan tari barong sari Bali. Topeng kelana digunakan dalam tari Cirebon juga. Topeng ini mempunyai arti mengembara untuk mencari jati diri. Berarti ada berapa jenis topeng tadi? Oke, ada 5. Yang pertama ada topeng ondel-ondel, yang kedua Panji, Rumyang, barong, dan tari topeng kelana. Sekarang Busok akan menampilkan video. Boleh disimak terlebih dahulu, nanti kita akan buat video ini. Saya membuat topeng ini. Topeng Nusantara dari kertas orang. Jadi nanti kalian akan membuat topeng seperti pada video. Sudah bawa alat bendaan yang Busok minta? Oke. Nanti dibuat sketsanya terlebih dahulu, lalu dibuat alurnya, bikin 8 bagian, lalu bolongkan untuk bagian mata sama hidung. Sudahnya dikasih alas koran, dan yang terakhir jangan lupa diberi warna. KPD yang kedua, cara membuat topeng. Di situ ada alat dan bahannya, lalu ada langkah pengerjaannya. Boleh dikeluarkan bahan-bahan dan alat yang sudah dibawa dari rumah. Kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan topengnya. Dibuka terlebih dahulu kartonnya untuk buat sketsa.
Oke, sudah selesai topengnya? Oke, kalau sudah selesai topengnya, coba diangkat semuanya. Oke. Semuanya dibuka topengnya. Nanti perwakilan dari setiap kelompok akan presentasi maju ke depan untuk mewakili kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok pencipta. Ini adalah topeng buatan saya, buatan kelompok. Bahan dan alatnya: karton, koran, gunting, cat, lem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok pemikir ingin mewakili pembuatan topeng dari kelompok saya. Alat dan bahannya: lem, karton, koran, gunting, cat air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewakili kelompok penemu alat dan bahan untuk membuat topeng. Pertama, kertas dan karton. Kedua, koran. Ketiga, lem. Keempat, tali. Kelima, penghapus dan pensil. Keenam, pewarna atau cat air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewakili kelompok pahlawan untuk pembuatan topeng Nusantara. Alat dan bahan-bahan: 1. Koran. 2. Pensil dan penghapus. 3. Karton. 4. Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok ilmuwan. Bahan-bahannya ada: 1. Kertas karton. 2. Penghapus dan pensil. 3. Lem. 4. Cat air. 5. Koran. 6. Gunting. 7. Staples. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok profesor, ingin memperkenalkan topeng buatan saya. Di sini bahan-bahan topeng Nusantara adalah: 1. Kertas karton dan gunting. Kedua, koran. Ketiga, pensil dan penghapus. Keempat, kelima, cat air. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kalang topeng. Buat dulu yang pertama. Presentasi mana yang paling baik? Untuk presentasinya kelompok yang awal. Untuk topengnya. Dua siapa yang berhasil? Untuk kali lagi untuk tentang kelompok yang awal. Tadi kita sudah melihat keenam perwakilan dari setiap kelompok yang mempresentasikan hasil topeng yang sudah dibuat. Ada 2 kelompok terbaik. 1 kelompok terbaik dari pembuatan topengnya. Yang kedua kelompok terbaik dari
cara presentasinya. Kalau dari topeng terbaik ya kelompok siapa? Arasti. Lalu untuk kelompok presentasi yang terbaik? Oke, Sawal. Dalam pembuatan topeng, apa kendalanya? Ada kendala tidak? Oke, mudah? Mudah. Tadi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat topeng ada apa saja? Ada strapless, lem, gunting, karton. Oke, ada koran. Oke, dan yang terakhir ada untuk mewarnainya adalah cat air atau cat warna. Tadi kita sudah belajar mengenai pokok pikiran, sudah belajar juga membuat topeng dan mendapat pengetahuan baru tentang topeng-topeng Nusantara. Sekarang Busto punya lembar soal evaluasi terdiri dari 5 soal. Selesai? Kalau sudah selesai, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Oke, Anggit. Oke, membuat topeng. Sama Ida? Oke, terus apa lagi yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, Devita. Oke, kita sudah belajar tentang pikiran. Tadi Anggit bilang ada tentang topeng. Busto mau tanya, siapa yang masih ingat? Tadi ada 5 jenis topeng Nusantara. Siapa yang bisa menyebutkan kelimanya? Oke, Kanza. Ondel-ondel. Panji. Ramyang. Rumyang. Barong. Oke, sama topeng ke Lana. Good. Tadi kita sudah belajar mengenai mencari ide pokok, lalu membuat peta pikiran dalam sebuah teks. Lalu kita sudah belajar mengenai topeng, jenis-jenis topeng Nusantara, dan cara membuat topeng yang sederhana. Bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Oke, kalau senang berarti yang? Senyum. Oke, senyumnya mana? Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin sama yang tadi presentasinya bagus. Silakan Sawal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sawal, belum kembali. Oke. Untuk hari berikutnya kita akan belajar mengenai cara membuat topeng. Topengnya topeng ondel-ondel. Oke. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pulang langsung pulang ke rumah. Salam untuk orang tuanya yang ada di rumah. Oke, boleh dirapikan?